Setiap manusia memiliki kepribadian yang unik, meskipun seringkali menghadapi situasi dan kondisi yang serupa. Hal ini juga berlaku bagi seorang raja. Ada raja yang murah hati sehingga dicintai oleh rakyatnya. Namun ada juga yang menjadi serakah dan bertindak semena-mena ketika memiliki kekuasaan dan kekayaan yang menggoda. Hal ini relevan dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia, yang belakangan ini viral mengenai Raja Jawa. Dalam konteks ini, terdapat beberapa kisah tentang raja-raja Jawa dari masa lalu yang jarang dibahas. Kali ini, kami akan menyajikan 3 cerita mengenai raja-raja Jawa yang terkenal karena sisi gelap mereka yang jarang terungkap kepada publik. Perebutan kekuasaan dengan mengorbankan nasib, bahkan nyawa orang lain, bukan hanya fenomena zaman modern. Pada masa kerajaan di Nusantara, politik kejam semacam ini juga kerap terjadi. Ketika ambisi dan keserakahan menguasai seseorang, mereka bahkan rela mengorbankan teman, sahabat, atau bahkan saudara sendiri. Salah satu kisah politik yang paling kelam terjadi pada masa berdirinya kerajaan besar bernama Singasari. Dalam sejarah ini, muncul sosok Ken Arok, seorang raja besar di Singasari. Ken Arok lahir pada tahun 1104 Saka atau 1182 Masehi. Konon, ia adalah anak dari seorang petani miskin bernama Ken Endok yang suaminya adalah seorang Brahmana. Mereka tinggal di sebuah desa di wilayah Tumapel, yang kemungkinan sekarang berada di antara Kediri dan sekitarnya di Jawa Timur. Karena kondisi ekonomi yang sulit, Ken Arok tidak diasuh oleh orang tuanya dan akhirnya ditinggalkan dengan harapan ia bisa diambil dan diasuh oleh kalangan bangsawan. Namun, nasib berkata lain. Ken Arok kecil justru ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri ulung bernama Lembong. Di bawah asuhan Lembong, Ken Arok tumbuh menjadi seorang pencuri dan pelaku kejahatan yang cerdik di wilayah Kadipaten. Di bawah kekuasaan Adipati Tunggul Ametung yang bernaung di bawah kerajaan Kadiri dengan rajanya Kertajaya. Namun, seiring waktu, Ken Arok berubah. Setelah bertemu dengan seseorang bernama Loh Gawe, ia menjadi seorang ksatria yang jago berduel dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ken Arok kemudian mengabdi kepada Adipati Tunggul Ametung yang memiliki seorang istri cantik bernama Ken Dedes. Pada saat mengabdi ini, Ken Arok menjalin persahabatan dengan Kebo Ijo. Ken Arok adalah sosok yang sangat ambisius dan bercita-cita menjadi raja. Untuk mewujudkan mimpinya, ia mendatangi seorang empu ternama pada masa itu, Empu Gandring, dan meminta dibuatkan sebuah keris. Dengan cerminan kelicikan dan ambisiusnya, Ken Arok memaksa Empu Gandring menyerahkan keris tersebut meskipun kerisnya belum selesai. Namun, bukannya berterima kasih, Ken Arok malah membunuh Empu Gandring. Setelah mendapatkan keris, Ken Arok merencanakan pembunuhan terhadap Adipati Tunggul Ametung. Namun, ia ingin agar pembunuhan itu terlihat bersih dan seolah-olah ia tidak terlibat.
Ken Arok kemudian menitipkan keris Empu Gandring kepada sahabatnya sendiri, Kebo Ijo, dan memintanya untuk mengakui keris tersebut sebagai miliknya. Kebo Ijo, yang bangga dengan keris itu, sering membawanya kemana-mana dan bahkan menunjukkannya kepada para petinggi istana Tunggul Ametung. Pada suatu malam, Ken Arok mencuri kembali keris tersebut dari rumah Kebo Ijo dan menggunakannya untuk membunuh Adipati Tunggul Ametung. Setelah pembunuhan itu, ia dengan sengaja meninggalkan keris tersebut tertancap di dada Tunggul Ametung. Ketika keributan terjadi, tuduhan langsung diarahkan kepada Kebo Ijo, karena semua orang tahu bahwa keris itu adalah miliknya. Dengan liciknya, Ken Arok berpura-pura menjadi pahlawan istana yang berhasil menyelamatkan Kadipaten Tumapel dari ulah Kebo Ijo. Ia pun membunuh sahabatnya sendiri, Kebo Ijo, dan dianggap sebagai penyelamat. Dengan begitu, Ken Arok berhasil menjadi Adipati Tumapel, menguasai tahap pertama kekuasaannya, dan dipuja sebagai pahlawan. Jayanegara adalah raja kedua dari kerajaan Majapahit yang memerintah dari tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Setelah naik tahta, ia dikenal dengan gelar Sri Sundara Pandya Dewa Dhiswara Wikramot Tunggadewa. Kisah hidupnya tercatat dalam beberapa sumber sejarah, termasuk Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Menurut Pararaton, Jayanegara dikenal dengan julukan Kalagemet, yang menggambarkan sifatnya yang kurang baik dan dianggap lemah sebagai pemimpin. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Majapahit sering menghadapi pemberontakan. Meski demikian, era Jayanegara juga menandai kemunculan Gajah Mada sebagai tokoh penting dalam sejarah Majapahit. Berkat keberhasilannya dalam menumpas berbagai pemberontakan yang mengancam kestabilan kerajaan, Jayanegara lahir pada tahun 1294 sebagai putra Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Berdasarkan catatan Negara Kertagama, Raden Wijaya menikahi 4 putri dari Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari. Keempat istrinya adalah Tribuaneswari sebagai permaisuri, serta Narendraduhita, Jayendradewi, dan Gayatri sebagai selir. Selain itu, Raden Wijaya juga memiliki seorang selir dari kerajaan Melayu bernama Darapetak, yang dikenal juga dengan nama Indreswari. Darapetak dibawa ke Jawa Timur setelah ekspedisi Pamalayu yang dilancarkan oleh Raja Kertanegara. Dari Darapetak inilah lahir Jayanegara. Pada tahun 1295, Jayanegara diangkat sebagai Raja Muda di Daha, dan kemudian dinobatkan sebagai putra mahkota, karena permaisuri dan selir Raden Wijaya lainnya tidak memiliki anak laki-laki. Selama masa pemerintahannya, Jayanegara dikenal sebagai raja yang dibenci oleh banyak orang. Julukan Kalagemet, yang berarti jahat dan lemah, diberikan karena sifatnya yang tidak baik dan kepemimpinannya yang dianggap lemah, sehingga memicu banyak pemberontakan. Salah satu tindakan buruknya adalah mengurung adik tirinya, Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi,
agar tidak dinikahi oleh orang lain. Hal ini dilakukan karena Jayanegara ingin menikahi keduanya sendiri untuk memastikan bahwa ia tidak akan kehilangan tahta. Namun, niatnya ini ditentang keras oleh Gayatri, ibu dari Tribhuwana Tunggadewi dan Raja Dewi. Selain itu, Jayanegara juga dikenal sering merayu istri dari para pejabat istana yang semakin memperburuk citranya. Banyak yang tidak menyukai Jayanegara karena ia bukanlah putra yang lahir dari permaisuri atau keturunan Raja Kertanegara. Ibunya hanyalah seorang selir berdarah Melayu, sehingga hal ini membuat para pejabat istana semakin yakin bahwa tahta Majapahit telah jatuh ke tangan yang salah. Kekuasaan seringkali membuat seseorang bertindak sewenang-wenang, seperti yang terjadi pada Raja Mataram, Amangkurat I, yang memerintah dari tahun 1646 hingga 1677. Sejak naik tahta, Amangkurat I berusaha menguatkan kekuasaannya dengan sentralisasi pemerintahan dan menumpas berbagai pemberontakan. Namun, cara-cara yang ia gunakan sangat kejam. Menurut sejarawan Merle Kelvin Rickleff dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern 1999, kekejaman Amangkurat I telah terlihat sejak awal pemerintahannya. Ia tidak segan-segan menyingkirkan siapapun yang dianggap mengancam kekuasaannya, baik dari kalangan istana maupun daerah. Sebagai contoh, setahun setelah berkuasa, Amangkurat I memerintahkan pembunuhan terhadap Panglima Mataram, Wiraguna. Wiraguna sebelumnya ditugaskan untuk mengusir pasukan Bali di ujung timur Jawa. Namun, setibanya di sana, ia dan pasukannya justru dibunuh atas perintah Amangkurat I. Tragisnya, seluruh keluarga Wiraguna juga tidak luput dari nasib yang sama. Menurut Rickleff, kekejaman ini membuat orang-orang yang masih hidup sangat ketakutan, sehingga mereka terpaksa tunduk meskipun dengan hati berat. Kebengisan Amangkurat I semakin menjadi setelah ia pindah ke istana baru di Pleret, yang digambarkan Rickleff sebagai bangunan megah dengan dinding batu merah yang menunjukkan kepermanenan dan kekokohan kekuasaan Amangkurat I di seluruh kerajaan. Seiring waktu, kebiasaan Amangkurat I yang gemar menyingkirkan orang-orang yang dianggapnya sebagai ancaman justru menjadi bumerang. Para loyalis dan pejabat daerah mulai berbalik arah. Sejarawan asal Australia itu menulis bahwa kezalimannya telah menghancurkan kesepakatan para pemuka kerajaan, memberikan kesempatan bagi para sekutu dan daerah-daerah terpencil untuk melepaskan diri dari kekuasaannya. Puncaknya terjadi pada tahun 1677, ketika para loyalis Amangkurat I sudah tidak tahan lagi dengan perilaku sang raja yang semakin tua dan gagal membawa kemajuan bagi kerajaan. Mereka kemudian bergabung dengan kelompok pemberontak. Menurut sejarawan De Graaf dalam bukunya Runtuhnya Istana Mataram 1987, peralihan dukungan ini menyebabkan runtuhnya pertahanan Mataram dari dalam. Pada bulan Juli 1677, Istana Amangkurat I berhasil direbut oleh pasukan Madura di bawah pimpinan Raden Trunojoyo. Meski demikian, Amangkurat I berhasil melarikan diri sebulan sebelum istananya jatuh.
Mangkurat I kemudian berusaha mengumpulkan kembali kekuatan di Imogiri, tempat pemakaman Raja-Raja Mataram terdahulu. Namun kekuatannya sudah tidak lagi besar. Ia akhirnya melanjutkan pelariannya ke barat. Namun perjalanan tersebut terhenti di tengah jalan. Sejarawan De Graaf mencatat bahwa Amangkurat I meninggal di antara Wanayasa dan Ajapahita.